Makanya hari ini kita akan belajar sesuatu yang sederhana. 3 kali tadi saya khotbahkan lain-lain. Dan ini salah satunya hal yang sangat sederhana yang harus kita lakukan. Kadangkala beberapa di antara kita bosan dengan kekristenan. Karena apa? Apa yang aku doakan, apa yang kuharapkan, apa yang kuinginkan, kenapa gak jadi-jadi? Aku gak kurang-kurangnya doa loh. Aku gak kurang-kurangnya merenungkan firman Tuhan. Aku gak kurang-kurangnya puasa. Jangan intermittent ya saudara, buat jadi alasan puasa. Aku gak kurang-kurangnya puasa, aku minta sesuatu sama Tuhan. Tapi kenapa? Kok aku gak ngalami yang namanya perubahan itu dalam kehidupanku? Kita sekarang 3 kali ibadah kan belajar real life aja. Apa yang harus kita bangun dalam kehidupan kita supaya apapun yang jadi kehendak Allah itu jadi. Salah satunya adalah saudara, kita harus belajar untuk fokus. Karena saya mengambil sebuah quote tuh kayak gini saudara. Fokus adalah kunci kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Ini yang nulis bukan tertulis dalam Alkitab enggak. Tapi ketika saya baca artikel ini melompat di hati saya. Tueng. Iya betul ya. Fokus adalah salah satu kunci kesuksesan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Artinya kalau aku mau sukses, kalau aku mau bahagia, kalau aku mau meraih apa yang menjadi kehendak Tuhan, salah satunya adalah selain doa, selain puasa, selain punya visi, selain punya mimpi, harus ditambahkan yang namanya fokus. Karena tanpa fokus semuanya akan jadi blur. Tanpa fokus kita tuh kayak seperti anak-anak pengen no. Yang kau ingin ki opo? Sampai Tuhan aja bingung dengan keinginan kita. Dan akhirnya kita merasa Tuhan tak adil. Akhirnya kita merasa betulan tak aku jadi Kristen tak pindah agama lain aja. Yang salah bukan Allah kita loh. Yang salah adalah pengelolaan kekristenan dalam kehidupan kita. Yang kurang sempurna dan harus makin disempurnakan. Katakan amin. Dan kenapa kok kita harus fokus? Karena alam mengajarkan fokus itu penting. Kadang butuh contoh-contoh alam gini ya. Contoh saudara. Anda tahu kaca pembesar? Tahu ya? Bu, kaca pembesar itu kalau si A punya kaca pembesar yang sama, ini juga punya kaca pembesar yang sama. Si A memainkan kaca pembesarnya dengan gini, wes pokoknya sembarang tak pakai, mau ke sana ya ke sana, ke sana ya ke sana, ke sana yang ke sana. Tapi ada salah satu orang bijak yang tahu fungsi kaca pembesar ini. Dan menggunakan kaca pembesar itu untuk apa? Tak fokuskan pada sebuah titik. Yaitu matahari, sumber dari segalanya, dari Tuhan. Tak fokuskan, bawahnya tak kasih jerami. Atau tak kasih kertas kecil aja. Maka ketika sinar matahari itu fokus ke sebuah titik, kaca pembesar, Anda belajarlah. Dan kena kertas atau kena jerami. Kira-kira bisa bakar rumah atau bakar hutan enggak? Saya nangkap saudara. Kaca pembesarnya sama, hutannya sama, mataharinya sama. Apakah ada di tempat ini saya mau tanya Allah kita berbeda? Kalau Allah kita berbeda sore hari ini bisa angkat tangan nanti saya baptis bareng-bareng saudara. Hanya satu perkara ini, fokuskah Anda? Contoh lain apa ya? Contoh lain pelatih aja saudara. Saya kemarin kalau zaman bola, saya ini cewek begini tapi suka bola saudara. Anak saya yang besar waktu saya hamil besar bu. Waktu hamil Ray itu, kalau zamannya itu kejuaraan internasional itu saudara. Pokoknya piala dunia. Saya lihat itu sampai udah besar nih, gol
sambil lompat-lompat sampai suami saya, no, tenang. Kalau Anda cermati, pemain bola di tengah lapangan yang sama, dia sedang melawan musuh, saudara, istilahnya. Apa yang dilakukan oleh pelatih? Apakah para pemain-pemain itu kurang dilatih? Tidak, karena dia berani untuk menurunkan di kejuaraan Piala Dunia. Apakah kurang olahraga? Enggak. Apakah kurang nutrisi, vitamin? Tidak. Demikianlah kekristenan kita. Mungkin kita berkata, aku enggak kurang firman, aku enggak kurang doa, aku enggak kurang dengarkan khotbah-khotbah, aku enggak kurang ini, kurang itu. Tapi ketika di tengah lapangan apa yang dilakukan oleh pelatih? Ngomong apa? Hei Ronaldo, ini bahasa Indonesianya saudara ya. Fokus pada bolanya, fokus pada gawangnya, fokus pada tujuan, tapi juga fokus pada bolanya. Fokus. Yuk, tendang, gol. Kenapa kok menyuarakan fokus, Ai? Karena kalau dia nggak fokus melenceng sedikit cuma gini, aku udah dilatih tapi larinya begini. Udah dikasih multivitamin yang paling mahal, paling bagus. Ketika dia nggak fokus, di medan pertandingan ketika sedang di tengah-tengah lawan, dia pun akan kalah. Demikianlah kehidupan kekristenan kita. Anda berpikir sudah makan firman, sudah ibadah, sudah tekun, sudah setia, sudah melakukan banyak hal, sudah berbahasa roh. Tapi kenapa apapun yang Tuhan percayakan menjaring angin, habis itu uring-uringan sendiri. Karena kita perlu menambahkan yang namanya fokus dalam kehidupan kita. Kita akan belajar sama-sama apa kata firman Tuhan tentang fokus. Coba ngomong kanan kiri dulu, fokus, goal gitu saudara. Sekali lagi ngomong kanan kiri, fokus, gini ditatap matanya, goal gitu. Halo, katakan amin. Kita belajar 1 Korintus 10 ayat 23. Sederhana kok. Kekristenan itu real dan sederhana. Katakan yes. Enggak terus, ayo kamu nanti kalau ada orang konseling pokoknya doa. Habis doa apa? Kadang kita pengen untuk masukan yang lebih dalam lagi. Dari hanya sekedar doa. Katakan amin. 1 Korintus 10 ayat 23. Baca bareng-bareng ya. 2, 3. Segala sesuatu apa? Diperbolehkan. Benar gak saudara? Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ini sebenarnya tak tambahin sendiri. Segala sesuatu diperbolehkan benar. Benar. Tapi ingat loh. Firman Tuhan katakan bukan segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan untuk engkau lakukan benar. Tapi ingat loh, gak semuanya itu membangun. Artinya apa? Jangan kita melakukan segalanya, tapi ujungnya kita tidak memperoleh apa-apa. Artinya, apakah melayani keyboard, jadi WL, jadi usher, jadi pendoa syafaat. Kemudian kita pelayanan di amanah rumah sakit, pelayanan di kantor-kantor, pelayanan di itu boleh enggak? Boleh, lakukanlah segalanya, lakukan. Tapi apakah semuanya berguna? Bergunalah pelayanan kok. Tapi apakah semuanya akan menajamkan hidupmu? Paham? Bukan berarti kalau kita lakukan semuanya itu kita hebat. Jangan salah. Saya lebih suka kalau ada 1 atau 2 botol di mana saya fokus konsentrasi untuk mengisi botol itu. Satu air tak isi. Dan penuh. Ketika penuh apa Bu? Meluap keluar.
dan bisa membuat yang lain menjadi lembab dan segar. Daripada saya punya botol 8, tapi karena saya bingung memenuhinya, tak isinya cuma 1/4, 1/4, setengah 1/4. Botol yang penuh itu akan lebih susah ketika kena angin dan tumbang. Tapi botol yang cuma 1/4, 1/4, 1/4, setengah meskipun banyak, kena angin akan tumbang semuanya. Lebih baik 1 atau 2 di dalam kehidupan kita yang tajam. Kita tahu bagaimana menajamkannya, bagaimana dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita tahu gift kita itu di mana, kita tahu Tuhan titipkan karunia di mana, kelebihan di mana. Asal jangan kelebihan berat badan, mari kita diet bersama-sama. Gak apa-apa, saya juga harus diet kok. Tapi kita gak ngerti aku mau kemana. Katakan amin. Kenapa kok kita harus fokus dalam kekristenan kita? Kita belajar saudara, yang pertama. Karena fokus itu akan memberikan dampak dan efektivitas di dalam kehidupan kita. Hidup kita akan jadi efektif kalau kita fokus. Pernah ngerasa enggak Bu? Kita tuh rasanya sepanjang hari kayak enggak henti-henti lakukan ini itu sih. Sepanjang bulan enggak ada henti-hentinya, tapi kadang-kala langsung gini. Loh aku ini ngerjain apa ya, kok blank ya kelihatannya. Kok kelihatannya enggak ada peningkatan dalam hidupku. Guna fokus adalah yang pertama. Anda masih bersama dengan saya, katakan yes. Di Mazmur 20 ayat yang kelima. Baca ya, 2, 3. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang apa saudara? Kau kehendaki. Betul saudara? Mazmur 20 ayat 5. Saya bacakan aja ya. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan tuh pengen ngomong kayak gini loh. Segala sesuatu akan Tuhan berikan kepadamu apabila kamu sendiri itu menginginkan dan merencanakan. Kalau engkau tidak menginginkan dan merencanakan sesuatu dalam kehidupanmu, ya Tuhan tak akan memberikan itu kepadamu. Bisa paham? Masalahnya, engkau menginginkan apa dalam hidupmu? Setelah menginginkan, pertanyaannya, engkau merancangkan apa supaya apa yang kau inginkan itu jadi dalam hidupmu? Coba saya minta gini aja, tutup mata sebentar. Saya ngomong ya. Setelah sekian puluh tahun Anda menjadi orang Kristen. Setelah engkau mengenal Tuhanmu bahwa Tuhanmu itu besar. Lewat firman Tuhan yang setiap minggu kau dengarkan dan lewat CG di mana pemimpin rohanimu membangun hidupmu. Setelah engkau mengerti bahwa karya Tuhan itu sebenarnya besar dan luar biasa dalam hidupmu. Dan kau tahu Tuhan tak pernah menciptakan dirimu asal menciptakan. Tuhan memberikan vision, misi di dalam kehidupanmu. Pertanyaannya adalah, coba renungkan. Apakah kau punya sebuah kerinduan untuk terjadi dalam kehidupan Anda? Dan apakah ketika engkau telah memiliki kerinduan itu, engkau mulai menatanya supaya kerinduan itu jadi dalam hidupmu?
Sebab firman Tuhan berkata, hanya apa yang kau rindukan dan kau rancangkan itulah Tuhan akan menjawab doa dan kehendak Tuhan akan jadi dalam hidupmu. Boleh buka mata. Bisa nangkap saudara? Kadang kita gini, yang penting aku ibadah. Ya ampun, bagi saya kok rugi sekali ya. Yang penting aku ibadah, yang penting aku CG, yang penting kalau suruh nyanyi angkat tangan ya aku angkat tangan. Yang penting kalau aku suruh dengarkan firman Tuhan ya tak dengarkan. Yang penting kalau aku disuruh berdoa untuk keluarga ya tak doakan. Kalau aku gak mau kayak gitu. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, apa yang betul-betul kau kehendaki dan kau rancangkan untuk jadi, itulah yang akan digenapkan Tuhan dalam kehidupanmu. Dengan kata lain, kalau engkau gak punya sesuatu pun yang kau kehendaki, dan kau tak pernah merancangkan sesuatu itu untuk jadi dalam hidupmu, omong kosong kau mengharapkan sesuatu itu jadi dalam kehidupan Anda. Masalahnya banyak orang Kristen yang isi going menjalankan kehidupannya. Yang penting aku beribadah. Yang penting aku kerja. Kerjaanmu itu untuk apa fokusnya? Kerjaanmu itu gunanya untuk gimana? Kau mau melakukan apa? Kau punya mission apa? Kau punya goal apa dalam pekerjaanmu? Karena Tuhan akan selalu menjawab doa kita dan merealisasikan apa yang kau inginkan itu jadi kalau engkau betul-betul menginginkannya. Kalau enggak ingin ngapain dikasih? Engkau akan tetap melihat Tuhan itu enggak bagus kok. Engkau akan tetap melihat Tuhan itu bukan Tuhan yang besar kok. Itu karena hasil kerjaku. Tapi ketika kita tahu apa itu, maka Tuhan akan menjadikan itu jadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Fokus itu sangat penting karena fokus menentukan apa yang kau inginkan. Untuk jadi dalam kehidupan Anda. Yang kedua saudara. Kenapa fokus penting? Karena fokus menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Buka sama-sama di Pengkhotbah 3 ayat 11. Saudara masih bersama dengan saya. Cowel kanan kiri lagi. Fokus supaya Tuhan benar-benar genapi doamu. Gitu. Halo, katakan yes. Simple ya. Tapi saya tahu kalau Anda nggak ngerti ini, maka Anda hanya menjadi orang yang nuntut pengen. Anda sendiri nggak jelas kok keinginanmu apa kok. Minta Tuhan berkati yang mananya. Pengen yang mananya. Jadikan apanya? Jadikan gemuk ya bisa. Jelas. Nomor 2. Pengkhotbah 3 ayat 11. Kita baca bareng-bareng 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nyanya kecil atau besar? Ia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Nyanya kecil. Ketika saya merenungkan ini ada sesuatu yang melompat dalam hati saya kayak gini loh. Berarti dia itu akan menjadikan segala sesuatu itu pasti akan jadi dalam hidup kita. Tetapi sesuai dengan waktunya. Waktu itu musimnya, musim kita artinya sesuai dengan tanggung jawab kita. Sesuai dengan masa kita. Kalau boleh diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari simpelnya tuh kayak gini loh saudara. Ini anak Pro M banyak ya. Waktunya, musimnya. Waktumu apa? Waktumu belajar. Gunakan waktumu belajar itu dengan sungguh-sungguh. Kesempatan belajar itu dengan sungguh-sungguh. Nanti saat waktunya tiba, Tuhan yang akan menjadikanmu. Bisa nangkap?
Sekarang lagi Bahkan ekstrimnya, gunakan waktumu. Saya mau nanya dulu siapa yang belum pacaran saudara? Siapa yang belum punya jodoh aja? Atau mau punya karunia selibat yang nggak punya, yang mau punya angkat tangan? Oh enggak. Siapa yang mau, siapa yang pingin sampai belepotan loh gara-gara selibat? Anda melihatnya gimana gitu loh. Saudara siapa yang hari ini pengen punya jodoh padahal sekarang kalian belum pacaran? Boleh angkat tangan. Ngaku lah, kalau nggak ngaku itu apa yang kau inginkan aja kok nggak jelas kok. Makanya Tuhan nggak genap-genapi. Nggak jelas setengah tiang semua kok. Ayo siapa yang betul-betul menginginkan untuk punya pacar dan menikah satu saat? Angkat tangan. Sambil melirik kanan kiri. Oke, turun tangan. Anda tahu firman Tuhan tuh ngomong kayak gini loh. Kalau waktunya kamu hari ini sudah waktunya untuk cari pacar. Seriuslah cari pacar dan pacaran sungguh-sungguh. Wih, masa gitu sih? Iya. Kalau engkau tahu waktumu cari pacar, saya aja orang tua. Kalau saya ngelihat anak saya queen cewek, sudah umur dan sudah waktunya cari pacar, saya pasti akan dorong, Mei, cepet Mei. Ini loh ada A, ada B, ada C, ada D. Kamu pilih yang mana nak? Loh, jangan ketawa loh. Makanya gak dapat kalau ketawa terus. Tapi ini tuh berbicara kebenaran kayak gitu. Waktunya engkau punya pacar, jangan gini, enggak lah ya sampai nanti. Anda enggak akan dapat. Wong Anda tadi enggak fokus kok dalam musimnya tadi. Seolah-olah Anda meremehkan, ya wes lah aku gini aja, gini enjoy aja, enggak nata. Caranya gimana? Bergaul dengan sebanyak mungkin, tetap cucu checklist. Bergaul dengan sebanyak mungkin, cari yang sepadan, cari yang oke. Karena pasangan hidup tuh bukan gini loh, jatuh dari langit, big, terbang, duk, ini jodohku. Lah saya dulu mau menentukan Pastor Thomas juga ada banyak pilihan saudara. Ada A, ada B, ada C. Tapi kedewasaan yang ditaruh Tuhan dalam hati kita. Dan pemimpin yang Tuhan taruh di atas kita. Gak perlu takut. Kalau kita benar tulus dan melibatkan orang yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Gak akan salah. Jangan cari yang sempurna. Kalau cari yang sempurna menikahlah dengan malaikat. Tapi di sini tuh ngomongnya kayak gitu. Kalau waktunya umurmu cari pacar. Kok senyum sis? Kenapa? Kesinggung dah. Kalau waktunya musimnya tadi sudah waktunya untuk kamu butuh jodoh. Jangan pelayanan. Terus pelayanan tuh bagus. Di sini tetap benar. Tapi ada kalanya kalian bergaul dan mulai mengenal. Dan jika klik, Anda datang ke pemimpin Anda. Jangan langsung tembak saudara. Tadi kan CR tuh ngomong kayak gitu kan. Besok minggu depan banyak orang yang datang ke Atlar sama CSSA. Tolong teguhkan aku. Oh jangan ya. Katakan amin. Waktunya Anda menikah, yang sudah menikah angkat tangan. Bu, Pak, firman Tuhan ngomong kayak gini loh. Gunakanlah waktumu, musimmu, kesempatanmu. Ketika Tuhan mempersatukan Anda dan diizinkan oleh Allah menikah. Pergunakanlah pernikahanmu sebaik mungkin. Saling mengasihi, saling menghormati, saling berbagi kasih, saling menolong. Disitulah maka firman Tuhan katakan apa?
berkat itu akan tercurah. Salah satunya karena kita menggunakan musim kita menikah itu. Ketika dipersatukan, kita mempergunakannya sebaik mungkin. Ketika musimnya, kita hari ini jadi orang tua, papa, mama yang mendidik anak. Dan musimnya, kita harus menjadi papa, mama yang terbaik untuk anak-anak kita. Lakukanlah. Sebab ada masanya kita tak bisa mendidik anak-anak kita dengan punya waktu yang banyak. Kayak saya itu anak saya Re itu umur kelas 1 SMA saya sudah menghitung waktu. Aku efektif mendidik dia tinggal 2 tahun. Sekarang kelas 3 Bu, SMA. Saya mikir tinggal 1 tahun kurang aku mendidik dia. Saya tahu ini waktunya, ini musimnya aku untuk didik, untuk membentuk karakternya, untuk dekat dengan dia. Dengan sengaja, saya sering tidur di kamarnya dia siang-siang, saya sering ngobrol. Saya sering ngambil minyak pijit, lebih banyak minyak-minyakan saya sekarang. Sengaja tak pijit Re. Dan saya sambil ngomong-ngomong, tak pijit kakinya, tak pijit badannya. Ini hamba Tuhan juga tukang pijit saudara. Karena saya tahu ada masa ketika saya harus melepas anak saya. Dia bersama dengan istrinya menjalin rumah tangga yang baru. Tapi jadi atau tidaknya anak saya bergantung ketika musim saya mendidik anakku. Apakah aku mendidik anakku dengan baik? Dan ketika aku mendidik anakku dengan baik, firman Tuhan katakan, semuanya akan tiba. Eng ing eng. Jadi pemenang tadi. Karena ketika musim itu, engkau mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Katakan amin. Coba kanan kiri. Kalau waktunya pacaran, cepetlah gitu. Halo, katakan amin. Ngajari opo sih gitu. Tadi ini salah ya ini ngajarinya. Enggak ya betul. Yang ketiga, apa tujuan fokus? Saudara masih bersama dengan saya, katakan yes. Fokus membuat perhatian kita tidak mudah dialihkan oleh tantangan dan kesusahan hidup. Di mana ayatnya? Ibrani 12 ayat 2. Kalau boleh disampaikan, kalau engkau fokus, mau ada tantangan, mau ada badai, mau ada pergumulan sebesar apapun, tahu-tahu kejadian ini, kejadian itu, ketika engkau fokus, kau tak mudah digoyahkan oleh apapun. Baca ya, di Ibrani 12 ayat 2. Baca sama-sama, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita, yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus ngasih teladan dengan sebuah kata kayak gini, tekun memikul salib ganti sukacita. Meskipun aku pikul salib, aku tetap melakukan ini dengan sukacita. Ujungnya tetap sukacita. Why? Karena aku fokus, aku punya tujuan. Ketika meskipun aku pikul salib, aku gak mudah diombang-ambingkan. Kenapa? Karena ujungnya banyak orang yang kukasihi akan kembali kepadaku. Seorang wanita yang hamil, dia 3 bulan, cowok-cowok pria-pria gak pernah hamil, saya ceritain hamil itu kayak apa. 3 bulan muntah-muntah, gak enak, nyidam, kadang cium apa tuh, parfum aja muntah, apalagi cium suami gitu saudara, enggak ya, enggak, cium suami wangi-wangi. Muntah
muntah gitu saudara. Bau bawang muntah, bau ini muntah gitu saudara. Gak enak di perut. Tetapi dia tetap menjaga kandungannya dengan sebaik mungkin. Umur 6 bulan. Apakah gini, capek aku, boleh gak titip ini perutku ke kamu dulu sebentar. Dia tetap melakukannya dengan sukacita sampai 9 bulan. Kenapa saudara? Karena dia tahu penderitaannya tidak seterusnya. Ketika dia melahirkan seorang bayi yang lucu, maka itulah sukacita dia menggantikan duka cita yang ada. Demikian juga dengan fokus. Ketika engkau fokus saudara, maka yang terjadi adalah penderitaan apapun, proses seberat apapun, pergumulan sedahsyat apapun, kalau engkau fokus, aku tetap pengen keluargaku, ku bawa bahagia sampai ke titik sini. Aku tetap akan bawa bisnisku sampai ke sini. Aku tetap akan bawa kehidupan pelayananku sampai ke sini. Meskipun Anda diproses banyak, Anda akan berkata, aku tetap standing in the gap. Aku tetap bersuka cita. Aku tetap akan melakukan ini semuanya. Karena aku tahu, aku punya tujuan yang tak pernah merugikan aku. Sebab Allahku adalah Allah yang baik dalam kehidupanku. Katakan amin. Cara iblis membuat kita nggak fokus satu. Terakhir ayat. Buka di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Baca sama-sama ya. 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang membuat kita, yang dibuat oleh iblis supaya kita nggak fokus apa? Kita terus melihat ke belakang. Ya nggak bisa aku lakukan ini. Ya dulu aku pernah gagal, nggak mungkin lagi lah. Ya dulu aku pacaran tuh sudah 5 kali. Ini masa yang udah 10, ini yang ke-11, ke-11an sih. Yang lalu tutup lembaran yang lama. Jangan ngawur lagi, jangan salah lagi, cepat. Untuk apa? Untuk bergumul, untuk berbijaksana, untuk melibatkan pemimpin. Supaya kita tahu kalau benihnya, tanah hatinya benar, Tuhan pasti akan menata kehidupan kita. Katakan amin. Yang membuat kita nggak bisa tadi takut untuk jadi mamah yang baik, takut untuk jadi suami yang baik, takut untuk pacaran kembali, takut untuk kerja lagi, takut untuk pelayanan lagi. Karena apa? Karena engkau tidak melupakan masa lalu. Maka Tuhan tak akan membawa engkau mengarah kepada sebuah tujuan. Firman Tuhan katakan, aku tahu aku belum menggapainya. Maka aku akan berdiri untuk fokus. Melupakan yang lalu, lupakan yang lalu. Dan mengarahkan kepada tujuan. Sebab Tuhanku adalah Tuhan yang bisa jadi pegangan dan tambatan dalam kehidupan. Katakan amin. Saudara diberkati. Satu kata terakhir. Tambahkan fokus dalam hidupmu. Maka engkau akan banyak hal. Engkau akan peroleh lewat kehidupanmu. Dengan kata lain kalau engkau tidak nambahkan fokus. Mungkin akan banyak hal hilang. Padahal Tuhan sudah kasih, Tuhan sudah sediakan hilang dalam kehidupanmu. Sebab kau nggak ngerti cara mengelolanya itu gimana. Katakan amin. Bangkit berdiri sama-sama. Sore hari ini
Boleh tutup mata? Saya cuma minta sebelum menutup ibadah ini, coba kita renungkan sekali lagi. Sebenarnya apakah di dalam kehidupan kita nih kita punya sebuah kerinduan yang terfokus? Atau kita jadi orang Kristen yang tadi tuh saudara, yang gak jelas pengen apa. Padahal firman Tuhan sendiri berkata, kalau engkau gak bisa tahu rindumu itu apa, ya aku gak bisa genapkan itu. Jika itu blur dalam hatimu, minta Tuhan, Tuhan aku gak boleh hidup kayak gini. Aku harus hidup punya tujuan itu apa dalam kehidupanku. Supaya engkau mendengar doaku, mendengar keinginanku, mendengar kerinduanku. Dan kau menggenapkan itu di dalam kehidupanku. Jangan jadi orang Kristen yang asal hidup, asal beribadah, asal berkeluarga. Tapi mulai pikirkan Tuhan, kau pengen aku nih jadi kayak apa, kerjakan apa, gapai apa. Supaya ketika Anda punya fokus saudara, Anda menjadi orang Kristen yang tidak mudah diombang-ambingkan apapun juga. Dan ketika hari ini kau tahu fokusmu, pergunakanlah waktumu ini. Ketika engkau menjadi suami, gunakanlah waktumu menjadi suami dengan sebaik mungkin. Gunakan waktumu menjadi istri, gunakanlah sebaik mungkin. Sebab Tuhan akan memberkati orang yang tahu rindunya apa, kemauannya apa, keinginannya apa. Katakan amin.